ya. Jadi berani. Jadi ketika proses wawancara nggak gerak begitu, nggak gugup. Kalau gitu gagal, langsung otomatis blacklist. Jadi ya masukkan supaya adik-adik banyak ada keberanian, ada percaya diri untuk bisa berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Next, Bu. Nah, di sini persiapan melamar pekerjaan. Ya, ketika adik-adik melamar pekerjaan, banyak di kemudian alamat domisili, nomor kontak, kompetensi yang dimiliki, kemudian kesediaan bekerja di lokasi. Contohnya gini, penempatan lokasi kerja Tangerang atau lokasi tempat kerja Jakarta. Ada ini nggak bisa Jakarta karena kejauhan atau nggak boleh sama orang tua. Saudara, dibutuhkan staf akuntansi 1 orang. Pelamarnya itu dari titipan orang dalam ada 2, orang dari umum ada 2. Nah, ketika dites, sekarang sisinya tes. Kalau misalnya dites sama-sama poinnya 80-80, yang titipan orang dalam 80, kemudian orang luar yang dari umum 80, maka hampir dipastikan perusahaan akan mengambil yang 80 dari orang dalam. Ya. Bukan dia nepotisme, nepotisme tanpa dasar, bukan. Dia harus tetap menjalani tes. Tetapi ketika ada prosesnya sama, dia maka ambil yang titipan dari orang dalam. Tujuannya apa? Pertama, untuk jaminan. Ada kepercayaan. Oh iya, ini orang dalam di sini. Kalau misalnya kandidat ini macam-macam membuat permasalahan, ada jaminan dari yang membawanya. Ya, di lapangan seperti itu. Nah, kalau misalnya posisinya seperti ini, dites yang 1 80 orang dalam, yang dari orang luar 90. Sekarang HRD pintar, lebih lugas dan lebih objektif, dia akan ngambil yang 90. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya sama-sama 80 dia ngambil yang dari orang dalam, tetapi kalau skill kompetensinya lebih baik dari yang orang luar, dia ambil yang orang luar. Seperti itu. Jujur, saya juga menerapkan itu. Saya mencari tim 2 orang tenaga ahli. Pak, saya nitip saudara, silahkan. Ada 5 orang, duduk bareng, duduk rapi, tes sama-sama. Yang 3 saya nggak kenal, yang 2 saya kenal. Titipannya dari A, dari B, yang 3-nya saya nggak kenal. Tes bareng. Ternyata yang lulusnya kompetensinya tinggi, skillnya dari luar. Nah, dengan alasan-alasan tes hasil tesnya, kita bisa kasih pengertian. Ternyata ini yang lebih kita butuhkan. Jadi yang dari orang dalam nggak saya ambil. Hari ini saya tanda tangan kontrak 2 orang tim saya. Jadi saya ambil yang orang luar yang skillnya lebih mumpuni dibandingkan orang dalam yang skillnya nggak kurang mumpuni dibandingkan yang ini. Seperti itu. Jadi lebih objektif. Kecuali orang dalamnya yang punya pabrik. Yang punya pabrik bapaknya, anaknya ngelamar. Kalau kita pakai logika, masuk nggak? Masuk. Ya, seperti itu. Karena kalau pabrik itu kan orientasinya bisnis, orientasinya profit. Ya, seperti itu. Jadi kita harus yakin dengan kompetensi yang kita miliki. Jangan karena kita kalah nih orang dalam, kan kita belum bisa bersaing, belum tentu. Kita harus berkompetisi dulu dalam proses tesnya. Kalau misalnya tes kita bagus, nggak menutup kemungkinan kita yang bagus, yang dipilih. Seperti itu ya. Karena kalau manggil orang dalam, kalau nggak punya skill juga buat apa? Gitu kan? Karena ini dibutuhkan dalam dunia kerja, skillnya itu. Jadi seperti itu. Jadi udah jarang yang seperti orang dalam seperti nggak punya skill apa-apa diambil. Enggak. Kalau orang dalam skillnya bagus, yang harus saya laksanakan, yang harus saya lakukan ketika menjalani proses PKL. Itu satu. Yang kedua, adakah larangan-larangan atau perintah-perintah apa saja yang harus saya laksanakan? Seperti itu ya.
meminta penjelasan terkait lingkungan kondisi kerja. Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, ya istirahatnya jam berapa, itu kita harus tahu. Kemudian kita di sana pakai seragam apa, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu harus kita gali informasinya di awal PKL, di hari pertama. Harus oh seperti apa yang di sana harus kita tahu. Jadi nanti kita bisa menerapkan disiplin. Contohnya masuknya jam 7, kita datang setengah 8. Kita pantas nggak dikasih dimarahin, kita pantas nggak? Pantas, karena kita nggak disiplin. Jadi di perusahaan dan sama di sekolah itu jangan disamakan. Ya, di sini tempat proses pendidikan, di sana sudah praktek. Jadi kalau misalnya di sekolah aja nggak disiplin, bagaimana nanti di dunia industri? Jadi harus belajar dari sekarang untuk sikap disiplinnya. Ya, seperti itu. Jadi dari hal harus tanya kondisinya seperti apa, aturannya seperti apa, jamnya jam masuk jam pulang seperti apa. Kalau kita menjalani proses itu dengan disiplin sesuai aturan, atasan pun tidak akan memberikan sanksi kepada kita. Maksudnya atasan pembimbing produksinya ya, di perusahaannya, HRD manajernya, seperti itu. Oke, jelas? Oke. Jadi ada aturannya, kita harus tahu dulu proses mainnya di sana seperti apa. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi P5. Pak, saya ada tugas, nanti dikasih tugas P5, bagaimana cara pembuatan CV yang baik, betul nggak? Nah, seperti ini. Intinya buat CV itu harus benar-benar data real yang kita punya, jangan data bodoh. Ya, karena apa? Ketika kita sudah diterima, kemudian dicek datanya bodoh, walaupun HRD-nya kelewat. Nah, itu nanti 1 minggu, tapi data kita bodoh, otomatis kedepannya kita akan dipecat. Karena kita menggunakan data bodoh. Jadi dari awal kita harus sudah benar-benar menggunakan data resmi. Ya, datanya benar sesuai fakta, KTP benar namanya sesuai KTP, gitu. Jadi datanya harus murni. Kemudian, Pak, bagaimana cara membuat? Dia akan diproses secara hukum oleh Kemenaker. Ya, jadi ya, jadi udah nggak boleh lagi menahan ijazah. Yang santer itu Alfamart, sekarang Alfamart tadi sudah tidak menahan ijazah lagi. Itu ya. Nah, terkait dengan lowongan kerjaan luar negeri, ini yang belum saya colek, ya. Jadi di kita itu ada dua bagian. Yang pertama penempatan tenaga kerja dalam negeri, itu saya dan yang kedua penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, kalau misalnya kita mau ke luar negeri, itu menurut peraturan undang-undang kita itu harus menggunakan jalur daftarnya itu PDMI, dulu namanya PJTKI, sekarang P3MI, Perusahaan Penyelenggara Jalur Pekerja Migran Indonesia. Ya, di kota kan ada 18 yang resmi. Contohnya ada Pak, ini ada lowongan yang mana atau di dulu PDMI itu resmi atau tidak? Jangan-jangan dia tidak resmi. Jika tidak resmi kita ikut sana. Jalur bisa kunjungan, bukan kerja. Kalau bisa itu keluar, itu ada dari perusahaan. Jalur bisa langsung kerja. Jadi warga kota Jakarta itu harus rekomendasi CPNS itu ke kita di kantor. Setelah datangkan oleh dinas, baru bisa membuat paspor imigrasi. Jadi kalau kita rekomendasi CPNI itu ada satu kontrak kerja dari luar negeri, ada enggak? Terus terdaftar terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan di luar negeri, tapi asal
prosedurnya. Nah, ikuti daftarnya itu di P3RI. Ada 18. Nanti bisa dari snaker. Pak, ini ada ini bahkan contohnya ini kesenangan ya. Nah, persiapan kita untuk ke luar negeri itu yang pertama faktor satu bahasa. Ya, faktor bahasanya. Kita mau ke Jepang, kita harus punya R5 sertifikat bahasa Jepang. Harus belajar dulu kita. Setelah dapat sertifikat R5, baru diberangkatkan ke Jepang. Kalau kita belum